Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Halo semuanya, kembali saya menyapa Anda melalui channel podcast dan YouTube saya ini. Pada siang hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk belajar tentang apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Ya, jadi ini dia. Jadi ini tulisan beliau. Ya, jadi ini tulisan Presiden Prabowo. Jadi buku ini isinya itu adalah pikiran-pikiran, buah pikiran, percik pikiran Presiden Prabowo untuk Indonesia. Ada bahasanya di dalamnya solusi untuk Indonesia. Nah, sejak tanggal 20 Oktober 2024, beliau sudah sah menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi kita tunggu nanti sama-sama ya bagaimana implementasi atau aksi beliau dalam bentuk kebijakan-kebijakannya. Jadi buku ini tadi judulnya Paradok Indonesia. Ya. Kemudian saya buatkan catatan-catatan untuk kita semua belajar sama-sama dan melihat apakah Pak Prabowo, apakah Presiden Prabowo ini nantinya kebijakannya itu menuju atau sesuai dengan isi bukunya ini. Saya punya hak untuk mengawasi itu karena sejatinya 2014, 2019 saya memilih Pak Prabowo ya dibandingkan Jokowi ya. Tapi karena beliau berpasangan dengan anaknya Jokowi, saya ogah ya. Nah, jadi ada 5 agenda besar atau 5 topik, 5 tema yang dibahas di dalam buku Pak Prabowo ini. Jadi yang ke-1 itu membangun kesadaran nasional. Nah, itu yang bagian ke-1-nya. Bagian keduanya atau bab 2-nya itu bicara tentang pondasi 1, yaitu ekonomi untuk rakyat Indonesia. Ya. Kemudian bab ketiga itu tentang pondasi pembangunan kedua. Ini isinya itu tentang demokrasi oleh dan untuk rakyat Indonesia. Kemudian bab keempat itu isinya tentang solusi menurut pikiran Pak Prabowo. Solusi terhadap paradok Indonesia ini. Itu menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Yang bagian kelima atau bab kelima itu adalah tentang menunaikan janji kemerdekaan. Nah, ini kita sama-sama pelajari. Jadi ternyata di bagian pertama atau bab pertama, Pak Prabowo sudah dapat semacam percik pikiran yang menurut opini saya ini sudah sangat tepat sekali. Jadi di bab 1 ini beliau menuliskan tentang kesadaran modal utama. Ini sebenarnya kesadaran modal utama ini sangat linear dia. Kalau kita hubungkan dengan paradigma berpikir atau paradigma kesadaran menurut salah satu pakar pendidikan dari Brasil bernama Paulo Freire. Jadi di sini Pak Prabowo mengatakan bahwa aspek kesadaran menjadi kunci utama. Nah, kalau Paulo Freire ini lebih detail dia. Karena manusia itu di semua negara itu, di seluruh muka bumi ini ada 3 klaster kesadarannya itu. Yang ke-1 itu kesadaran magis, yang kedua itu kesadaran naif, yang ketiga itu kesadaran kritis. Jadi yang diinginkan oleh Pak Prabowo, kalau kita gunakan konsepnya Paulo Freire ini, Pak Prabowo berharap tentunya pada grade yang tertinggi, yaitu kesadaran kritis. Jadi kesadaran kritis ini kesadaran yang sesadar-sadarnya melihat fenomena itu secara struktural dan sistematis. Jadi komprehensif sifatnya. Beda dia dengan kesadaran naif
dengan kesadaran magis. Kalau kesadaran magis itu tidak hanya menggunakan akal pikiran, tapi hal-hal berbau magis atau mistis itu dijadikan referensi dalam proses pengambilan keputusan. Sementara kesadaran naif itu, dia hanya memikirkan dirinya sendiri, faktor internal badan pribadi itu. Nah, yang paling grade-nya paling bagus adalah kesadaran kritis. Jadi kalau Pak Prabowo bicara tentang kesadaran, tentunya Pak Prabowo sangat berharap mayoritas manusia Indonesia itu sudah pada tataran kesadaran kritis. Paling tidak 80% lah, atau 70% penduduk Indonesia yang dewasa itu sudah pada grade kesadaran kritis. Nah, kemudian hal yang berikutnya yang disampaikan oleh Pak Prabowo di bagian kesatunya itu, setelah 75 tahun lebih Indonesia merdeka, menurut pandangan buku ini, yang ditulis dalam buku ini, kita belum sejahtera. Sekali lagi saya katakan, kita belum sejahtera. Cetakan buku ini tahun 2022, cetakan ketiga. Berarti waktu dicetak, ditulis ya kurang lebih berapa bulan sebelum dicetak, itu berarti kondisi Indonesia menurut isi buku ini, kita belum sejahtera. Artinya kinerja presiden sebelumnya, Jokowi, SBY, Megawati, Gus Dur, Soeharto, presiden belum mampu mengkonkretkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Fix menurut isi buku ini, termasuk Jokowi. Ya. Nah itu dia. Kemudian bagaimana menurut isi buku ini untuk jadi negara maju? Jadi menurut isi buku ini berarti menurut pandangan pikirannya Pak Prabowo. Ya. Jadi ada dua hal. Ada dua tantangan besar menurut buku ini. Yang pertama, kita harus hentikan aliran kekayaan negara ke luar negeri karena kebijakan yang tidak tepat. Itu tantangan. Jadi kekayaan negeri tidak boleh keluar, ya, harus diolah di dalam. Kemudian yang kedua, tantangan kedua yang besar. Kita harus pastikan demokrasi di Indonesia ini tidak mudah dikuasai oleh pemodal besar. Ya. Nah, ini dia. Jadi kemudian selanjutnya dalam buku ini juga yang menjadi catatan kritis Pak Prabowo dalam buku ini, ya. Ini ada di halaman 46, ya. Ada di halaman 46, saya buka. Biar tidak dikatakan mengarang-mengarang. Ya. Ya. Nah, ini ada di 46. Ya, mungkin terbaca oleh Anda. Dibesarkan. Nah, ini. Elit Indonesia tidak jujur. Nah, sekali lagi saya katakan, elit Indonesia tidak jujur. Ya. Bahkan beliau dicetak merah ini. Dicetak merah. Ya, ini saya bacakan isi bukunya. Pahit memang apa yang saya katakan. Tetapi kalau setiap tahun terus ada net outflow kekayaan nasional ke luar negeri, kita keluar. Saya kira kita sebagai negara tidak perlu punya rencana pembangunan jangka panjang. Kita tidak perlu rencana pembangunan karena rakyat kita tidak akan menikmati. Uang ini, uang negara, adalah sangat-sangat vital bagi pembangunan masa depan bangsa kita. Bangsa kita tidak bisa lagi kehilangan kekayaan yang seharusnya bisa berputar di dalam negeri tiap tahun. Nah itu catatannya Pak Prabowo. Ya, sambil kebetulan ini jam saya ngopi sore ya. Kopi Bali ya, kopi asli Bali dicampur sama diolah digoreng pakai kayu bakar di belakang, di dapur belakang ya. Tastenya pasti enak. Betul, enak sekali ya. Sambil saya merokok sedikit juga. Saya lanjutkan lagi. Ya.
Saya lanjutkan lagi tulisan-tulisan Pak Prabowo ya. Saya lanjutkan lagi tulisan Pak Prabowo. Jadi ada halaman 60. Kita lihat halaman 60. Ini menarik nih, halaman 60. Halaman 60, apa catatan kritis beliau? Halaman 60. Ini dia. Demokrasi. Nah, tolong didengarkan. Halaman 60 buku Pak Prabowo, ya. Demokrasi kita bisa dikuasai pemodal. Nah, ya. Saya bacakan pemikiran kritis Pak Prabowo. Sekarang Indonesia berada dalam keadaan yang sangat rawan, ya. Banyak pemimpin kita yang bisa disogok, ya. Bisa dibeli. Nah, ini tulisannya di dalam buku ya. Bukan saya yang ngomong, saya hanya membaca saja, ya. Akhirnya banyak pemimpin terpilih tidak menjaga kepentingan rakyat, tidak mengamankan kepentingan rakyat, tetapi malah menjual negara kepada pemodal besar, bahkan kadang-kadang kepada bangsa lain. Nah, ini. Kemudian pendapat beliau, ya, pendapatnya Indonesia saat ini ada di persimpangan jalan. Apakah cita-cita demokrasi ini akan dihijek, ya, atau dihack, akan disandera oleh para Kurawa? Ya. Nah, pertanyaannya, siapakah yang dimaksud para Kurawa oleh Pak Prabowo itu? Nah, di sini ada penjelasannya di sini ya. Ya. Jadi ada penjelasan Pak Prabowo di sini ya. Dalam setiap perjuangan ada Kurawa, ada Pandawa, ya. Nah, kemudian ada Kurawa, ada Pandawa, sebentar. Ada Kurawa, ada Pandawa. Pandawa, the good guys, the good guys, ya. Orang-orang yang baik. Ada di mana-mana. Tetapi Pandawa ini jumlahnya saat ini belum banyak. Jauh lebih banyak Kurawa. Ini menurut buku ini ya. Saya di sini menghimbau agar kekuatan rakyatlah yang berbicara. Para Pandawa di Republik ini tidak didukung oleh modal besar. Ya. Para Kurawa tidak suka dengan program para Pandawa. Kurawa tidak suka bahwa Pandawa ingin memberdayakan orang yang lemah atau orang miskin. Nah, ini dia. Sambil ya, santai. Mereka, para pemodal besar, ada yang dari bangsa kita sendiri dan bangsa asing. Ya. Mereka tidak suka pada keinginan mereka yang hendak mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara. Jadi Kurawa ini, ya, Kurawa di Indonesia ini suka Indonesia lemah. Ya. Nah, mereka suka Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang lemah. Mereka ingin suatu pemerintahan boneka. Mereka ingin mengendalikan bangsa ini. Mereka ingin Indonesia dipimpin oleh pemerintah yang korup, oleh pemimpin dan pejabat-pejabat yang korup. Pemimpin-pemimpin yang bisa diatur oleh Kurawa. Nah, itu di halaman 61 buku Paradok Indonesia. Jadi bukan kata saya, ya. Yang perlu dicermati. Kemudian yang halaman 86. Nah, ya. Jadi yang 86 poin pentingnya, pikiran Pak Prabowo, tugas kita, kekayaan Indonesia harus diolah di Indonesia. Jadi hilirisasi itu sangat penting. Ya, jadi tidak mengekspor barang yang belum jadi, apalagi bahan mentah. Yaitu kira-kira pemikiran Pak Prabowo. Kemudian kita lanjut. 88 ya.
Sudah. Jadi 90, halaman 90 ya. Keinginan Pak Prabowo menjadikan koperasi sebagai alat pemerataan. Jadi gagasan koperasi diharapkan, diinginkan untuk menjadi pemerataan dan motor swasembada ya. Nah, kemudian yang terakhir mungkin di catatan kritis bagaimana Pak Prabowo menjawab tantangan. Jadi ini tulisan Pak Prabowo ya. Jadi saudara-saudara, yang ingin saya lakukan, ini tulisannya Pak Prabowo, adalah mendorong perubahan besar cara bernegara. Jadi saya ingin membangun sistem ekonomi dan sistem politik yang kuat dan bersih, yang membela rakyat dan yang membangun bangsa ini. Berikutnya, alinea kedua. Saya ingin mencegah korupsi. Saya tidak ingin republik kita menjadi republik maling. Saya tidak ingin republik ini hancur karena uang rakyat dirampok oleh sekelompok orang yang tamak. Jadi hati-hati koruptor ini ya. Kemudian yang terakhir ini. Jadi ini gagasan yang memberikan harapan yang begitu besar kepada seluruh anak Indonesia, generasi muda. Anak petani harus bisa jadi profesor. Anak buruh harus bisa jadi jenderal. Itu kurang lebih catatan kritis atau kita resume, kita review buku Paradok Indonesia milik tulisan Pak Prabowo ini. Nah, lalu sekarang kita semua akan menunggu ini. Termasuk saya sebagai rakyat bagian daripada rakyat Indonesia sangat menunggu. Jadi bagaimana kebijakan aksi nyata Presiden Prabowo berkaitan dengan apa yang ditulis beliau di dalam buku Paradok Indonesia ini. Tentunya harapan saya pribadi, semoga Pak Presiden Prabowo ini konsisten dan tetap berada pada rel isi buku Paradok Indonesia ini. Jadi banyak sekali persoalan. Kalau kita bicara tadi tentang bagaimana keinginan Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi, bahkan dalam pidato pelantikan beliau akan dikejar sampai ke ujung dunia, ya harus dimulai dari Partai Gerindra dulu. Jadi partainya beliau. Kemudian istana sendiri. Jadi istana negara harus steril dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Artinya apa? Apakah Pak Presiden Prabowo hari ini, kemarin 21 Oktober melantik menteri-menteri dan pejabat setingkat menteri yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme? Sekali lagi saya bertanya, apakah menteri-menteri dan kepala lembaga yang Presiden Prabowo lantik ini 100% bebas dari KKN? Jika memang perlu dicek lagi, cek and recheck kembali. Ya. Kalau memang ternyata ada persoalan, ruang melakukan reshuffle, berarti kalau mau konsisten dengan buku Paradok, keluarkan, ganti. Nah, ketiga, tadi sudah lingkaran kekuasaan Pak Presiden Prabowo, Gerindra, kemudian di istana. Kemudian satu hal lagi, akun Fufu Fafa. Apakah akun ini bisa diketahui dengan pasti siapa pemilik atau pengendali akun ini? Kalau bisa, proses hukum. Ya. Pertanyaan yang kritis, apakah buku Paradok Indonesia ini diberlakukan sejak pelantikan Prabowo atau berlaku surut? Kalau diberlakukan setelah Prabowo dilantik, dikukuhkan sebagai presiden, ya kita
itu wajar-wajar saja karena itu pilihan kebijakan. Tetapi jika seorang Presiden Prabowo mau berpikir lebih besar lagi, ditarik ke belakang, mau menegakkan semua tata kelola negara sebelum beliau dilantik, seperti kasus Tom Lembong jadi menteri 2015 baru diambil sekarang. Kalau mau apple to apple, berarti semua kementerian yang diduga berbau KKN, termasuk mungkin kasus dugaan ijazah palsunya Jokowi, ya sekali lagi, termasuk kemungkinan dugaan ijazah palsunya Jokowi, dicek kebenarannya, karena sampai dengan hari ini belum ada kebenaran itu. Bukan hanya masalah pelapor, tetapi rakyat Indonesia juga perlu tahu apakah yang benar pelapor atau yang benar Jokowi. Sehingga jelas titik terang, tidak ada abu-abu. Termasuk berikutnya, ijazahnya Gibran, Wakil Presiden Gibran. Bagaimana keabsahan ijazahnya? Nah, itu mungkin hal-hal yang bisa kita bahas bersama, yang bisa kita review berkaitan dengan tulisan Pak Prabowo dalam buku yang berjudul Paradok Indonesia. Tentunya sebagai rakyat Indonesia yang juga menjadi bahasanya apa ya? Saya menyukai kepemimpinan Prabowo meskipun kemarin saya tidak memilih beliau karena anaknya Jokowi saja. 2 kali saya memilih beliau. Tentunya saya berharap bahwa Pak Prabowo ini betul-betul memiliki style gaya kepemimpinan yang berbeda dari presiden-presiden sebelumnya. Nah, mungkin demikian, dan tentunya harapan saya sangat berdoa, berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Pak Prabowo ini diberikan kesehatan panjang, umur panjang. Bahkan kalau memang memungkinkan beliau 2 periode menjadi presiden. Harapan pribadi saya di periode kedua dia tidak sama anaknya Jokowi, harapan saya. Cari yang lain, mungkin yang bagus, yang capable, yang punya kapasitas. Bukan sekedar populer. Ya, mungkin demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.